Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pembelajaran TIK. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya mudah-mudahan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK untuk kelas 5 yaitu masih mengenai Excel ya. Dan untuk memulai pelajaran hari ini, yuk mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya dulu kalau disiapkan dulu ya semuanya, buku paket, kemudian alat tulis dan juga buku tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Nah ini ya buku tulis kalian, buku paketnya seperti ini kan. Nah ya, TIK kelas 5. Ini judul materi kita hari ini yaitu memasukkan data pada lembar kerja. Nanti ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama masukkan data ke dalam sel, yang kedua mengatur format tampilan karakter, dan yang ketiga mengedit teks pada Excel. Baik, kita lanjut ya. Nah ini kalau di buku paket kalian silahkan dibuka halaman 79 sampai 80, adanya di bab 7 ya. Judul babnya ini memasukkan data pada lembar kerja. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan cara memasukkan data pada lembar kerja, dan yang kedua mempraktikkan cara memasukkan data pada lembar kerja. Nah di sini nanti Pak Guru akan jelaskan dulu teori-teori atau langkahnya ya. Kemudian Bapak juga akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakannya di Excel ya. Yang pertama yaitu memasukkan data pada lembar kerja. Masukkan data pada lembar kerja ini ada kurang lebih 4 langkah ya. Yang pertama, pada Microsoft Excel, sel yang aktif ditunjukkan oleh pointer. Nah, pointer ini adalah seperti ini ya. Nih, Pak Guru tunjukkan. Nah, ini pointer itu yang ada kotak warna hijau seperti ini ya. Ini pointernya bisa kita pindah-pindahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Dan di sini adalah menunjukkan pointer yang aktifnya di mana, L5 ya, seperti itu. Kemudian data yang diketik akan masuk ke dalam sel yang ditunjuk. Nah, jika diikuti oleh tombol enter atau tombol pemindahan sel atau tombol panah. Baik, seperti ini misalkan ya. Ketika di sini tombol di pointer L5, Pak Guru ketik misalkan tulisannya adalah TIK. Nah, ketika Pak Guru sudah selesai mengetik, jika tulisan ini ingin masuk ke dalam sel, maka yang perlu dilakukan adalah menekan tombol enter atau tombol panah kanan kiri atas bawah, salah satu aja dipilih. Misalkan kalau Pak Guru tekan enter, maka nah selnya ini akan aktif, di sini akan masuk ya teks yang tadi, dan pointernya akan pindah ke bawah ya. Sebaliknya kalau misalkan Pak Guru masih ketik TIK ya, kemudian Pak Guru tekan tombol panah atas, maka diulang lagi ya, TIK, nah tombol atas, maka ini tulisan atau teks yang tadi akan masuk ke dalam sel ini dan pointernya akan berpindah ke atas ya, seperti itu. Nah kemudian yang keempat, jika menekan tombol escape sudah mengetik tadi ya, atau ESC ya di keyboard kalian, maka data tidak akan masuk ke dalam sel. Maksudnya begini, ketika kalian mengetik misalkan di sini, kita hapus dulu ini yang atas. Nah ketika kalian mengetik misalkan tulisannya TIK, setelah mengetik ini tadi kan kalau mau masuk ke sel si teksnya menekan tombol enter, panah kanan kiri atau atas bawah ya. Kalau setelah mengetik ini kalian menekan tombol escape atau ESC yang ada di pojok kiri atas ya, tombol escape, maka teksnya akan hilang seperti ini ya. Baik, seperti itu ya. Baik, mungkin kalau yang lupa, ini Bapak tunjukkan tombol escape itu seperti apa ya. Nah, Bapak di sini ada on screen keyboard, ini untuk menunjukkan yang mana tombol escape itu. Nah, tombol escape adanya di ujung sebelah
kiri atas ya, ini tombol escape. Jadi ketika kita misalkan mengetik apa saja, misalkan mengetik up ya, kita ketik tombol escape maka akan hilang. Tapi tadi ketika mengetik kemudian diikuti, misalkan ini nih kita contohkan dengan panah ya, panah kanan, nah maka tulisannya akan masuk ya. Ini untuk memudahkan kalian mengingat-ingat saja ya, tapi mengetik yang mudah itu menggunakan keyboard. Baik, itu untuk memasukkan data pada lembar kerja ya. Jadi ketika sudah selesai mengetik, tombol enter yang ditekan atau tombol panah ya. Nah, kemudian yang kedua, langkah memasukkan data ke dalam sel. Nah, yang pertama, letakkan pointer pada sel yang diinginkan. Kemudian, yang kedua, ketik kata yang akan dimasukkan. Yang ketiga, tekan enter seperti yang tadi ya, atau tekan tombol panah ya. Jadi, ini langkah-langkahnya ya. Hampir sama seperti tadi, hanya saja untuk yang ini kita tentukan dulu pointernya mau ada di mana. Ini untuk memindahkan pointer bisa kita langsung menggunakan mouse atau menggunakan panah ya, kanan kiri atas bawah seperti ini ya. Kemudian ketika yang akan dimasukkan, tekan enter atau tekan tombol panah. Ini seperti yang tadi ya. Itu cara memasukkannya. Misalkan kita mau mengganti ini, misalkan kelasnya dengan kelas 4 misalkan, maka kita tempatkan dulu si pointernya pada sel yang kita inginkan di sini misalkan ya. Maka setelah itu langkah kedua adalah ketika data yang akan dimasukkan, datanya misalkan hanya angka 4 ya, maka kita ketik aja 4 di sini. Tapi di sini udah ada sebelumnya. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas ya. Baik, dan nanti tinggal tekan enter atau panah ya, seperti itu. Nah, kemudian langkah mengatur format tampilan karakter ya. Maaf, ini kelebihan. Baik. Yang berikutnya adalah langkah untuk mengatur format tampilan karakter. Ya, misalnya begini ya. Misalkan, nah Pak Guru di sini ada judul ya, judul ini judulnya, kemudian ini adalah tabelnya ya. Misalkan Pak Guru ingin mengubah judul ini Pak Guru ingin rubah nama STT Nurul Fajrinya beda dari yang lain ya. Maka caranya yang pertama adalah blok atau pilih sel atau range yang akan diubah tampilan hurufnya. Di blok maksudnya itu, nah seperti ini, kita blok 2 seperti ini. Kalau satu namanya sel, kalau range itu banyak ya. Nah seperti ini, di blok mana yang akan dirubah. Misalkan kita rubah harinya di sini ya, Senin sampai Jumat. Kita blok dulu semuanya, kemudian klik tab home ya. Klik tab home ini maksudnya ini home ya di sini. Nah sudah seperti ini, kemudian pilih dan klik tampilan huruf yang diinginkan, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, atau warnanya. Jadi seperti ini. Misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini mau kita rubah jenis hurufnya. Caranya tadi, yang pertama kita blok dulu, kemudian kita pilih tab home ya sini, kemudian ke font sini. Nah ini kalibrate lagi nih jenis hurufnya ya. Kalau kalian ingin merubah hurufnya, tinggal klik di tanda panah sini saja, tanda panah. Kemudian silahkan sesuaikan dengan jenis huruf yang kalian inginkan ya. Ini setiap komputer atau setiap laptop bisa jadi berbeda-beda fontnya ya. Ada yang banyak, ada juga yang standar saja. Nah misalkan kita pilih Comic Sans MS ya. Kalau sudah, tinggal ditekan enter. Nah ini masih di blok ya, masih di blok ini. Nah di sampingnya ini setelah memilih jenis huruf, bisa juga ukuran hurufnya kita rubah. Caranya klik panah yang di sini. Ini ukuran hurufnya ya, tadi 11 bisa kita rubah 9, 10, semakin kecil ya hurufnya juga semakin kecil. Sebaliknya semakin besar maka hurufnya pun akan semakin membesar seperti ini. Wah ya. Nah seperti itu ya. Misalkan kita mau pilih 12 saja, nah enter deh.
Nah, kalau mau dirubah lagi tinggal klik lagi ininya panahnya. Tapi coba kalian perhatikan di sini. Ini angkanya hanya sedikit. Misalkan angka dari 11, 12 langsung ke 14. Bagaimana kalau kita mau ukuran hurufnya 13? Nah, gampang. Karena tidak ada pilihannya di sini, kita klik aja di sini. Kemudian kita ganti angkanya dengan 13, kemudian enter. Maka dia akan berubah. Ukurannya sudah 13. Ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa fungsi ya di font ini. Yang pertama ini adalah tombol bold, ini untuk menebalkan, jadi hurufnya lebih tebal. Ini italic untuk memiringkan huruf, jadi hurufnya agak miring seperti ini. Dan ini U, U itu untuk underline atau memberikan garis bawah di hurufnya. Contohnya seperti ini kalau Bapak klik ya. Nah, jadi ada garis di bawah hurufnya. Kemudian kalau ingin mengganti warna huruf, ke icon A ini, kemudian pilih panah sini, kemudian silahkan pilih warna huruf yang diinginkan. Misalkan ingin merah, ya tinggal klik merah seperti ini. Ya, paham ya? Insya Allah ya paham. Nah, ini yang bagus saya dijelaskan ya. Ini ada jenis tulisan, jenis huruf. Ini ukuran tulisannya mau berapa. Kemudian ini untuk menebalkan, ini untuk memiringkan, ini untuk menggarisbawahi. Dan ini tadi untuk mengganti warna hurufnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, terakhir adalah langkah mengedit teks pada sel. Yang pertama, letakkan pointer pada sel yang akan diedit. Baik, yang tadi ya, kita mau merubah angka 5 ini menjadi angka 4. Caranya, kita letakkan dulu pointernya di sini. Nah, ketika sudah diletakkan, langkah berikutnya adalah jika ingin menimpa isi sel, langsung ketik data baru pada sel tersebut, lalu tekan tombol enter ya. Maksudnya begini, ketika tadi sudah dipindahkan pointernya ke sini, tinggal ketik saja langsung kita mau angka berapa atau mau huruf apa. Misalkan karena mau diganti dengan kelas 4, maka ketika tinggal angka 4 kita ketik dan tekan enter. Oh maaf, ini formatnya ya, kita ketik saja angka 4 seperti ini ya. Nah, itu kalau mau langsung diganti. Bagaimana jika ingin mengubah sebagian teks pada sel, ingin sebagian saja yang dirubahnya? Maka ada dua cara. Pertama, bisa menekan tombol F2 atau klik 2 kali pada mouse. Misalkan seperti ini ya. Misalkan nah bahasa Inggris misalkan. Kita mau ganti jangan B Inggris tapi panjang jadi bahasa Inggris. Caranya adalah kita tekan dulu pointernya di sini ya. Ada dua cara tadi. Maaf sebentar Pak, panggil lagi on screen keyboardnya. Nah, ada dua cara tadi ya. Yang pertama, setelah meletakkan pointer di sini, klik atau ketik tekan tombol F2 yang ada di komputer kalian ya. F2 di on screen keyboard ternyata tidak ada. F2 itu adanya di atas ya, baris paling atas di keyboard komputer ya. Tekan F2 maka nah dia kursornya nanti akan berkedip-kedip seperti itu. Tinggal kita ganti nanti ya bahasanya dengan tinggal diganti saja dengan seperti ini ya. Atau bisa juga ya, ini cara lebih mudah kalau menurut Bapak menggunakan mouse ya. Jadi kita mau ganti B-nya dengan bahasa biar lebih panjang, kita tempatkan di sini, kita klik 2 kali. Nah, bisa langsung dekat dengan huruf yang kita inginkan. Ya, bahasa Inggris seperti ini. Kemudian tekan tombol enter seperti itu. Ya. Kemudian, jika ingin merubah font tadi sama ya. Di klik grup font, kemudian tampilan hurufnya, jenisnya, ukurannya maupun warna hurufnya bisa kita ganti ya. Nah, jika ingin membatalkan perintah bisa menekan tombol icon undo atau redo. Seperti ini ya, di pojok kanan atas, pojok kiri atas ya di layar laptop kalian. Jadi seperti ini. Tadi kita sudah rubah ini jadi bahasa Inggris panjang seperti ini tulisannya. Tapi misalkan kalian lebih baik
pakai B titik Inggris saja biar lebih singkat. Nah, cara untuk membatalkannya kalian tidak usah mengetik lagi. Cukup dibatalkan dengan perintah mengklik icon undo. Yang mana icon undo? Ini perhatikan ada di pojok kiri sini ya. Ini ada panah ke arah kiri. Ini namanya icon undo. Kita tinggal klik. Nah, maaf, klik lagi. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kembali ke yang tadi. Tapi kalau kalian misalkan ragu mau rubah lagi jadi bahasa Inggris yang sudah kalian tadi ketik panjang, maka ini ada yang namanya tombol redo. Tombol redo ini fungsinya untuk mengembalikan perintah yang tadi dibatalkan. Klik saja, nah maka akan seperti ini. Ya, jadi ini untuk membatalkan, ini untuk membatalkan yang tadi sudah batal. Nah, seperti ini. Undo dan redo. Baik. Kalau contohkan lagi, misalkan misalkan nah TIK-nya mau diganti TIK 2 misalkan. Nah, kita klik tombol enter. Misalkan kalian TIK-nya ini mau dirubah ke awal jadi TIK saja. Tinggal klik tombol undo. Ya. Mau dirubah lagi ke TIK 2 seperti tadi, tinggal klik tombol redo. Seperti itu. Ya. Itulah fungsi tombol icon redo dan undo dan redo seperti itu ya. Baik. Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya. Baik, ini sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Sudah kurang lebih 16 menit ya. Kita akhiri ya, Pak Guru. Sekian dari Pak Guru untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk hari ini tugas kalian ada di WhatsApp ya yang sudah dibagikan di grup kelas kalian. Silahkan dicek di sana, ada link yang harus kalian isi ya. Tapi simak dulu video ini sampai selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.